Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda Superstar dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di edisi Senin pagi hari ini bersama saya Daryl Adam. Dan tentunya dalam program Smart Motivation kita akan bicara lebih jauh tentang apa dan bagaimana mengelola dan memimpin tim atau organisasi di tengah krisis. Nah, melengkapi perbincangan kita di pagi hari ini, saya sudah bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capstone Asia Servitama, Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl, dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Dan senang sekali hari ini kita kembali saling menginspirasi. Jalanan sih udah mulai rame ya, Mas Daryl, Ya, karena betul. kembali pada aktivitas. Dan itu baik sekali untuk roda ekonomi kita kembali berputar karena kita membutuhkan itu. Tetapi tetap kita juga saling mengingatkan untuk tetap waspada, pakai masker, cuci tangan, dan physical distancing. Seperti itu Mas Daryl. Baiklah, dengan harapan semuanya bisa beraktivitas normal, ekonomi kembali tumbuh pulih, dan kesehatan pun tetap dijaga ya, Pak Eloy ya. Yes. Oke, kita tidak hanya ngobrol berdua di pagi hari ini, tapi kita sudah kehadiran seorang Country Business Manager sebuah perusahaan multinasional, Six Sigma Black Belt, Certified Theocentric Motivator juga, Organizational Culture Consultant. Sudah ada Bapak Dwi Sapta Sedewa atau yang akrab disapa Pak Dewo. Hai Pak Dewo, apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi Mas Daryl. Saya mau mencoba menyapa teman-teman sekalian, para pendengar Smart FM. Selamat pagi, semangat hari Senin bertemu kembali di acara ini. Yes, ini saya udah lama banget gak ketemu Pak Dewo dan ternyata terlihat lebih bugar dari yang kemarin ya. Yes, persis. Iya, Pak Eloy ya, lebih bugar, lebih fresh ya. Timbangan geser ke kanan ya. Baik. Seperti itu juga sahabat Sonora, hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana sih mengelola dan memimpin tim atau organisasi di tengah krisis ya. Banyak orang yang mungkin masih work from home, tapi ada sebagian aktivitas yang sudah dimulai work from office atau WFO. Nah, kadang-kadang ini atau mungkin juga memikirkan apa sih yang harus kita lakukan agar pengelolaan pemimpinan itu bisa berjalan di tengah krisis ini sendiri. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin saya ingin coba bahas dari sisi yang paling mendasar nih. Saya lempar ke Pak Eloy dulu. Pak Eloy, ada perbedaan nggak sih antara sebetulnya esensi managing dan leading itu apa kira-kira, Pak Eloy? Baik, terima kasih Mas Daryl. Izin sebelumnya, jadi kita mau kasih kesempatan kepada peserta, pendengar kita yang nanti memberikan pertanyaan atau komentar apa saja. Karena seperti ini Mas Daryl, kan kami dari Capstone Asia Servitama itu bersama dengan para CTMers, Certified Theocentric Motivators, termasuk Pak Dewo juga, itu rutin mengadakan webinar. Untuk apa? Untuk kita bisa bersama-sama berkontribusi di dalam kembali membangun pemulihan ekonomi Indonesia. Karena itu setiap hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, setiap minggunya kami mengadakan seminar online, webinar. Nah, memang itu ada bayarannya. Ya, tidak seberapa, tetapi ya lumayan juga kalau dihitung-hitung kan ya. Nah, tapi buat teman-teman pagi hari ini yang mau komentar, bisa melalui WhatsApp ya, Mas Daryl ya? Betul. Nah, itu kita berikan akses free untuk bisa ikut seminar besok hari Senin, kemudian hari Rabu, kemudian hari Jumat. Nah, nanti hari Jumat itu saya bersama-sama dengan Pak Dewo juga akan membahas khusus mengenai leadership and culture development. Sementara di hari Rabu kita bicara banyak mengenai digital marketing and selling, dan besok kita bicara mengenai bad habits, ya, bagaimana kita membangun habit yang bagus, bagaimana build good habit, dan
break old habit. Sehingga silakan Anda bisa bersama-sama mengikutinya dengan komentar apa saja melalui WhatsApp di nomor berapa, Mas Daril, izin? Silakan. Seperti itu juga sahabat Sonora, kami buka kesempatannya Anda berinteraksi di 0812 11 12 959. Sekali lagi, hanya di line WhatsApp kami dan SMS Center pastinya 0812 11 12 959. Pak Eloy, mungkin agak terlalu cepat tadi Pak Eloy menjelaskan, boleh diinformasikan ulang, ini webinarnya di hari apa, jam berapa? Oh, baik, terima kasih. Jadi webinar untuk minggu depan, hari Senin, itu jam 3 sampai jam 5 sore. Lalu hari Rabu, jam 3 sampai jam 5 sore. Hari Jumat, itu aja yang berubah jamnya menjadi jam 9 sampai jam 11 sebelum Jumatan. Karena siang sampai sorenya saya ada webinar lain yang tidak bisa ditunda waktunya. Seperti itu Mas Daril, jadi silakan teman-teman yang mau ikut ya. Bahkan, saya lagi berbaik hati nih hari ini, bahkan Anda mau komentar pun, tambah 2 orang lagi Anda ajak free. Jadi 1 orang komentar bisa ajak 2 orang lagi free. Karena memang ini harusnya berbayar 200.000, tetapi Anda bisa mendapatkan free access. Ya, kalau Anda bersama-sama hari ini sebagai layanan kami kepada para pendengar setia Smart FM di pagi Senin di Radio Smart FM. Gitu. Oke. Baiklah. Sabar sebentar ya Pak Dewo ya. Kita belum bahas ini. Nah, karena waktunya tanggung, tapi boleh nggak Pak Eloy di 1 menit ini coba kasih kami prinsip dasar dulu yang membedakan antara managing dan juga leading. Sebelum ini kan mengawali pembahasan kita ya, sampai nanti jam 8. Terima kasih Mas Daril. Nanti Pak Dewo akan masuk dalam mengenai strategi-strateginya. Tetapi managing dan leading itu 2 sisi mata uang ya. Managing itu mengelola, itu lebih kepada do things right. Ini menurut mbahnya manajemen, Bapak Peter Drucker. Do things right. Itu berarti kita melakukan pekerjaan dengan benar. Kenapa? Karena ada SOP, ada standar procedure yang kita ikutin. Tetapi kalau bicara mengenai leading, itu lebih kepada do the right things. Jadi tadi do things right, ini do the right things. Nah artinya apa? Kita tidak lagi hanya bisa mengandalkan prosedur atau standar-standar baku, tetapi kita punya kreativitas dan inovasi yang itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi. Tetapi apakah managing dengan leadership harus dipisahkan? Tidak, dua-duanya mesti ada. Yang nantinya di dalam penjelasan-penjelasan sesi berikutnya, Pak Dewo bersama dengan saya akan membantu para pendengar kita untuk betul-betul punya pegangan nih di dalam kita bermanuver, berinovasi, mengelola dan memimpin tim serta organisasi kita supaya bisa keluar dari krisis ini dengan hasil yang baik. Seperti itu Mas Daril. Oke, baik. Nah, ini baru pembukaan, belum panas sama sekali, baru anget-angetin aja sisi luarnya berhubungan dengan hal yang kita bahas hari ini. Bagaimanakah mengelola dan memimpin tim atau organisasi di tengah krisis. Nah, bagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network yang mau bergabung bersama dengan webinar tim Pak Eloy, ada 3 hari, nanti Anda bisa ikuti di Senin, Rabu, dan Jumat. Senin sampai dengan Rabu itu jam 3 sampai dengan jam 5 sore, sementara di hari Jumat itu jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Nah, syaratnya gampang aja, Anda cukup berkomentar dan ada free. Untuk 1 komentar, Anda bisa mengajak 2 orang untuk free hadir di webinar yang nanti informasi detailnya akan dikirimkan oleh tim Capstan Asia Servitama. Silakan komentar di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah lagu berikut ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Terima kasih yang udah menyapa kami bertiga hari ini di line WhatsApp kami. Ini sudah cukup banyak yang masuk di sini. Nanti kita akan coba optimalkan ya. Ada beberapa komentar dan juga pertanyaan yang masuk, tapi bersabar sejenak buat Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang sudah berkomentar. Kita bahas nanti di sesi 3 dan juga keempat pastinya. Saya mau fokus dulu ke managing and leading through crisis karena banyak para pemimpin, para leader yang mungkin belum memahami secara optimal ya. Bukan mereka nggak mengerti, tapi mereka belum memahami secara optimal bagaimanakah mengelola dan memimpin tim atau organisasi di tengah krisis. Pak Eloy, sebelum saya menuju ke Pak Dewo,
boleh ada satu awalan terlebih dahulu tadi meneruskan perbedaan antara managing dan leading ini? Silakan. Baik. Terima kasih Mas Daril. Izin saya ada kesalahan waktu tadi untuk webinar yang saya sampaikan. Bukan minggu depan Ibu dan Bapak, tetapi mulainya hari ini. Jadi minggu ini ternyata ya. Jadi mulai nanti sore jam 3 sampai jam 5 sore nanti. Terus Rabu ya. Dalam minggu ini 3 sampai jam 5, lalu hari ini 9 sampai jam 11. Jadi silakan boleh ikut. Nanti bisa mendaftarkan diri melalui 0813 857 04 ya, 0813 857 04. Tuliskan saja nama lalu tanda sambung Smart FM. Udah gitu supaya panitia tahu Anda mendapatkan free access ini dari acara kita pagi hari ini. Yang lainnya kalau nanti Anda masuk ke Instagram saya Eloy Zaluhu, semua juga di situ ada informasinya. Baik, Mas Daril izin, jadi mengenai pembahasan kita pagi hari ini, tadi saya sudah sampaikan mengenai topiknya kita, managing and leading through crisis ya. Jadi ini penting sekali oleh karena everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh atau bangun ditentukan oleh kepemimpinan. Nah sekarang kalau memang kita mengatakan segala sesuatu jatuh bangun berhasil atau tidak ditentukan oleh kepemimpinan, maka pertanyaannya seharusnya bagaimana sikap seorang pemimpin di dalam mengelola dan memimpin tim atau organisasi di tengah-tengah krisis seperti ini. Nah, karena itulah ya rekan saya seorang yang ahli dalam hal ini, business director dari sebuah perusahaan multinasional bersama dengan kita berikan kesempatan, kita belajar banyak dari Pak Dewo pada pagi hari ini. Saya kira demikian kita berikan kesempatan kepada Pak Dewo. Bagaimana Mas Daril? Oke, Pak Dewo, satu pertanyaan pembuka untuk Pak Dewo. Sebetulnya leader itu harus bersikap seperti apa sih di tengah krisis ini? Karena mengacu dari apa yang disampaikan sama Pak Eloy Zaluhu barusan. Silakan Pak Dewo. Baik, Mas Daril, saya akan memulai dengan sebuah, katakanlah, peribahasa atau sebuah wisdom. Itu mengatakan begini. In calm situation, everybody can drive. Dalam situasi yang normal, yang kalem, di jalan tol yang lurus, nggak ada kecelakaan, nggak ada apa-apa. Semua orang bisa menyetir. Tetapi, in crisis, only true driver can drive. Jadi hanya orang-orang yang memang benar-benar leader, yang memang punya leading yang bagus, yang bisa memimpin di dalam situasi krisis ini. Itulah sebabnya dalam krisis banyak yang jatuh. Karena ternyata yang selama ini kita pikir kita bisa memimpin, kita bisa menyetir dengan baik itu, karena situasinya normal-normal saja, jalannya lurus-lurus, tidak ada macet, tidak ada angin kiri kanan, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana dong kalau begitu seorang true leader mengatasi atau menjalani, memasuki krisis ini? Yang pertama, Mas Daril, itu adalah komunikasi. Jadi kadang-kadang leader itu cenderung diem pada saat susah. Mungkin karena bingung, akhirnya diem. Padahal kita harus lebih banyak berkomunikasi dengan anak buah kita. Apa sih yang kita komunikasikan? Yang pertama kita komunikasikan adalah kita secara terbuka, secara transparan mengatakan ini situasinya krisis, kita kondisinya seperti ini, kita ada dalam situasi seperti ini, sistem pendukung kita seperti ini, industri kita begini, mungkin akan berdampak seperti ini. Itu adalah hal-hal yang harus kita sampaikan secara terbuka. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, karena kalau kita hanya sampai di situ, itu akan menimbulkan kecemasan, kekacauan, dan kegalauan tim kita. Di satu sisi kita menyampaikan situasi yang sebenarnya, apa yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, tapi di sisi lain kita juga harus berkomunikasi untuk memberikan hope, memberikan harapan bahwa di depan sana itu ada ujung yang terang, ada cahaya di depan sana, di mana kita akan menuju dan kita akan selamat sampai ke sana. Jadi dua hal ini harus balance.
Jangan hanya satu, ya disampaikan yang susah-susah saja, yang ini saja supaya menjadi takut mereka. Enggak. Kita sampaikan dengan terus terang, tetapi di sisi lain kita juga harus memberikan harapan yang baik. Yang kedua, yang dilakukan oleh leader adalah mereka biasanya mengubah gayanya. Kadang-kadang dalam situasi krisis kita harus melakukan tindakan yang cepat, mengambil keputusan yang cepat, sehingga seolah-olah kita berubah dari biasanya partisipatif menjadi direktif. Tapi situasi memang kadang-kadang menghendaki seperti itu. Ada istilahnya biasanya kita menerapkan situational leadership. Leadership sesuai dengan situasinya. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga, apapun keputusannya, lakukan itu dengan empati. Kita harus membangun empati dengan tim kita, dengan seluruh anggota organisasi, beri kepada mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan, sehingga kita bisa terjadi relasi yang empatik. Keputusan yang pahit sekalipun, kalau kita sampaikan, kita laksanakan dengan empati, dengan sikap empatik yang tulus dari dalam diri kita, maka ceritanya akan berbeda. Jadi saya stop di situ dulu Mas Daril. Jadi dalam krisis memang dibutuhkan leader yang memang seorang true leader. Challenge-nya ada di krisis. Yang kedua bagaimana kita komunikasi yang balance. Dan yang ketiga kita empatik apapun keputusan kita. Oke, sedikit saya mau menyinggung masalah komunikasi nih Pak Dewo. Kan ada beberapa orang yang mungkin kalau diajak berkomunikasi mereka hanya butuh satu hal yang transparan ya, jujur apa adanya gitu loh. Nah, bagaimana seorang leader ini, karena ini korelasinya erat sekali dengan yang empati. Cara penyampaiannya itu seperti apa kira-kira yang harus disampaikan agar tidak ada terkesan terlalu menggurui lah, terkesan terlalu berpihak subjektivitas yang kuat lah. Bagaimana kira-kira caranya? How-to-nya itu seperti apa Pak Dewo? Baik, Mas Daril, yang pertama adalah di dalam situasi apapun sebenarnya, tidak hanya di dalam krisis, selalu kita ingat bahwa we are in the same boat. Kalau sebuah organisasi, itu kita harus ingat bahwa semua orang yang ada di dalam organisasi itu ada di kapal yang sama. Kalau kapalnya bocor, ya semuanya ikut merasakan bocor itu. Tidak hanya yang bawah merasakan bocor, yang atas merasakan enak-enak saja. Oh, saya di lantai atas nggak ada kok bocornya, tidak seperti itu. Kalau kapalnya oleng, semua juga merasakan oleng. Nah, perasaan seperti itulah Mas Daril yang akan membawa kita dalam berkomunikasi itu membangun sikap empati dalam diri kita sendiri. Artinya apa? Kita juga merasakan apa yang dihadapi oleh mereka. Kita tahu bahwa sebagai leader kita juga galau. Tetapi kita juga harus merasakan bahwa bawahan kita atau organisasi kita, tim kita itu mungkin jauh lebih galau karena mereka tidak tahu, kurang informasinya lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Kita lebih banyak tahu dengan kondisi perusahaan yang persis kita tahu. Jadi kita harus membangun dengan meletakkan diri kita pada posisi mereka. Itu. Dan ingat bahwa kita adalah di dalam kapal yang sama. Kalau tenggelam satu, ya semua tenggelam, wong satu kapal gitu. Ya, baik. Jadi komunikasi, gaya, dan empati ini adalah satu kesatuan yang memang harus dikuasai ilmunya oleh para leader dan juga manajer ya, Pak Dewo ya. Betul. Oke, baik. Saya mau ke Pak Eloy dulu. Pak Eloy, silakan coba lengkapi. Nanti sebelum kita bahas lebih jauh, ini masih banyak bahasan soalnya nih Pak Eloy. Yes, bagus sekali. Terima kasih Pak Dewo. Saya hanya mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi, merangkum supaya teman-teman para pendengar itu betul-betul bisa mengikutinya ya, karena kemungkinan besar setengah dari pendengar kita sekarang lagi driving kan ya, jadi mungkin konsentrasi terbagi. Jadi yang pertama adalah di dalam menghadapi krisis sebagai seorang manajer, apalagi sampai level direksi, yang pertama yang dilakukan adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Tadi Pak Dewo menyampaikan ada dua hal. Yang pertama sampaikan realitanya, ya toh. Dan yang kedua adalah berikan harapan bahwa we can do it, we can make it. Kenapa? Karena semua anggota tim kita membutuhkan harapan tersebut. Yang pertama jadi komunikasi. Yang kedua, leadership style tadi. Pak Dewo menggarisbawahi penting sekali bahwa kita harus merangkul situational leadership, yaitu kepemimpinan berdasarkan situasi. Tadi ada dua,
partisipatif, itu yang umum kita lakukan, tetapi kali ini karena kita di tengah-tengah krisis, ini juga disampaikan oleh Daniel Goleman ya, beliau punya 6 gaya kepemimpinan, salah satunya itu direktif tadi ya, bahkan sampai commanding kadang-kadang bahkan digunakan supaya kita bisa benar-benar memberikan direction yang tepat ya di tengah-tengah krisis. Dan tadi yang terakhir adalah semuanya ini do it all, semua lakukan dengan empati, bahwa kita in the same boat, ayo kita bersama-sama berjuang, dan jangan sampai akhirnya level direksi menikmati gaji seperti pada umumnya, tapi anggota timnya ternyata sampai setengah bahkan lebih. Jadi empatically itu semua kita harus rela berkorban di tengah-tengah krisis seperti ini. Demikian Mas Daryl. Oke, baiklah. Kita tahan sebentar informasi ini karena memang lembaran-lembaran edukasinya masih cukup banyak di pagi hari ini, termasuk nanti bagaimanakah perspektifnya Pak Dewo dan juga Pak Eloy tentang tema besar kita, mengelola dan memimpin tim atau organisasi di tengah krisis. Oh ya, Pak Eloy, saya ingin menanyakan, ini sudah banyak komentar yang masuk, tetap berlaku ya, one comment free untuk 2 orang ya. Tapi nanti harus masih menghubungi ke 0813 857 857 04 ya. Ya, by WhatsApp aja ya, di WhatsApp aja ya. Dengan tadi tulis lengkap, lalu tanda sambung, Smart FM, gitu aja, singkat. Baiklah, ini free webinarnya, 1 komentar bisa berlaku untuk 2 orang mengikutinya, jadi bisa bertiga ya Pak Elo ya. Bertiga, hari betul. Senin ini jam 3 sore sampai dengan jam 5, kemudian Rabu lusa itu jam 3 sampai dengan jam 5 sore, dan Jumat di jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Oke. Kita masih punya 2 sesi, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan tamu ngobrol kita ada Bapak Dwi Sapta Sedewa atau Pak Dewo. Beliau adalah Country Business Manager dari sebuah perusahaan multinasional, Six Sigma Black Belt, Certified Certified Motivator, dan Lead Enabler and Organization Culture Consultant. Pak Eloy dan juga Pak Dewo, izin saya bacakan WhatsApp dulu, komentar yang sudah masuk, karena kali ini kita sudah mengundang mereka untuk bisa berinteraksi. Selamat pagi untuk seluruh tim Smart FM, ini saya coba cek dari siapa, Pak Harja Wisata, terima kasih banyak sapaan pagi hari ini. Juga yang pertama yang berikutnya, ini dari Pak Andreas. Oh, lagi di pintu tol Halim katanya. Mengoptimalkan sumber daya dengan benar atau managing. Kerja benar dengan baik akan terjadi manakala pemimpin atau kita punya keterampilan mengelola kinerja tim. Di masa sulit seperti sekarang ini, keterampilan pemimpin salah satunya menciptakan psikologi safety. Sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih. Kemudian juga ini sudah ada siapa lagi nih? No name. Leading and managing menjadi tantangan tersendiri di masa new normal ini. Leading diperlukan untuk menjaga perusahaan agar eksis, sementara managing diperlukan untuk tetap berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Ini per definisi punya perspektif yang berbeda. Kemudian dari 0815-8502 sekian-sekian, dalam organisasi mencapai goal, kemampuan pemimpin sangat penting pengaruhnya dalam memanage tim dan juga para membernya. Saya mau ke Pak Sugiono di Tangerang. Setiap hari Senin dalam perjalanan ke kantor, saya hampir nggak pernah absen dari Smart FM, khususnya acara Smart Motivation bersama Pak Eloy. Banyak ilmu dan motivasi yang saya dapatkan dari Pak Eloy berguna untuk manage pekerjaan dan tim di kantor maupun untuk kehidupan sehari-hari. Oke, saya tahan dulu komentar yang sudah masuk. Tapi begini, kita akan coba melihat dulu apa yang menjadi pertanyaan utama gitu loh. Kalau kita masuk ke era new normal, saya mau ke Pak Dewa dulu ya Pak Dewa. Apa sih sebetulnya yang harus kita persiapkan? Karena ini kan culture-nya akan berbeda, secara fakta berbeda, adaptasinya juga pasti berbeda ketimbang yang di era-era sebelumnya Pak Dewa. Apa ya siapan pertama untuk bisa masuki masa new normal ini Pak Dewa? Baik Mas Daril, jadi krisis kita saat ini memang berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Ya. Karena sebelumnya itu hanya krisis finansial, sekarang krisisnya macam-macam, dimulai dari krisis kesehatan, krisis finansial, akhirnya krisis sosial juga. Sehingga ketika kita balik kerja atau balik beraktivitas atau ekonomi kembali bergeliat, maka timbul apa yang kita bilang sebagai new normal. Jadi kondisi-kondisi yang berbeda dengan yang dulu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita sebagai leader di sebuah perusahaan, mau masuk ke dalam new normal,
itu bagaimana? Yang pertama menurut saya, Pak, yang pertama adalah Mas Daril, yang pertama bahwa sekalian harus memulai dengan mendefinisikan ulang atau mendefinisikan yang dimaksud dengan new normal itu seperti apa sih bagi perusahaan kita. Yang relevan dengan perusahaan kita itu new normalnya seperti apa sih? Sambil contoh misalnya di industri restoran misalnya. Kemarin saya lihat, saya baca di Prancis itu sudah mulai dibuka restoran, Mas Daril. Nah, mereka mendefinisikan new normal untuk restoran itu adalah karena di dalam new normal itu kita tetap menghindari penyebaran virus. Mereka lebih prefer restoran itu dibuka di tempat yang lebih terbuka, bukan kayak biasanya di ruang tertutup atau di dalam ruangan. Mereka lebih banyak. Jadi definisinya apa new normal itu? Karena orang sudah bosan selama 3-4 bulan, karena kita juga harus menjaga protokol, ternyata orang lebih suka atau lebih nyaman untuk makan di restoran yang lebih terbuka daripada yang tertutup. Nah, ketika kita sudah bisa mendefinisikan seperti itu, maka kita akan bisa melaksanakan atau menjalankan strategi-strategi yang kita inginkan. Di hotel misalnya, terus terang sebenarnya sekarang orang pergi khususnya dengan dengan pesawat maupun dengan angkutan darat itu sudah bisa. Cuma kalau kita pergi keluar kota, itu kita masih takut. Apakah saya bisa tinggal di hotel dengan aman? Sehingga hotel harus mendefinisikan new normal yang dibutuhkan oleh customer kita itu seperti apa sehingga mereka merasa nyaman untuk masuk ke dalam hotel itu. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita pikirkan sehingga kita bisa membayangkan, di dalam new normal nanti definisinya bagi perusahaan saya adalah seperti ini. Dan saya harus memperketat apa yang ada sekarang untuk bisa beroperasi dengan definisi new normal tadi, dengan definisi normal yang baru tadi. Itu seperti kita membangun visi yang baru mungkin bisa dibilang. Karena visinya yang dulu kita taruhlah yang tahun 2020 ini, strategi kita itu dibangun di sekitar mungkin mulai Juli, Agustus, September, Oktober tahun 2019 yang belum ada krisis. Sehingga ketika kita melihat sekarang krisis, ya kita mau nggak mau harus mendefinisikan ulang. Semakin jelas definisi kita, saya yakin semakin mudah bagi kita untuk mendefinisikan strategi baru, sehingga kita bisa memenangkan new normal ini. Itu Mas Aril. Baik, saya izin ke Pak Eloy, Pak Dewa ya. Pak Eloy, kalau kita harus mendefinisikan ulang, ini kan berarti kan ada banyak perubahan yang harus kita lakukan. Saya mau melihat dari perspektifnya seorang leader dan juga manajer. Apa yang harus dilakukan? Apakah memang tetap harus punya komunikasi, gaya, dan empati yang bagus agar new normal ini bisa seiring sejalan dan juga perusahaan di tengah krisis bisa tetap hidup, Pak Eloy? Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi, itu sudah sangat strategik dan nanti sebentar kita akan lanjutkan. Hanya saya ingatkan kepada para pendengar bahwa identitas kita sebagai seorang leader itu juga penting. Apakah truly, betul-betul kita melihat diri ini sebagai leader yang efektif atau melihat diri sekarang, waduh, saya bingung dah, gimana ya caranya ya. Nah, jadi ini penting bahwa sekalipun banyak di antara kita yang masih mencari jalan keluarnya, tidak apa-apa, tapi kita masih punya confidence itu. Kita mempunyai identitas itu. Kita memiliki mindset itu. Bahwa kita bisa melewati semua ini. Tentu seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita apapun agama keyakinannya, kita berpegangan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi hari ini kita mau masuk membantu, menolong para pendengar kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bisa betul-betul ayo keluar dari krisis yang sedang kita hadapi. Nah, salah satu hal yang biasa disampaikan oleh Pak Dewo bersama dengan saya dalam seminar-seminar, khususnya webinar dari bulan April kita sudah aktif sekali, yang disebut sebagai J-Curve itu. Nah, nanti silakan Pak Dewo ini bisa mulai diperkenalkan kepada sahabat-sahabat kita. Walaupun melihat waktu ya,
saya kira Mas Daril kita nggak bisa selesai hari ini. Kemungkinan besar kita akan lanjutkan di bulan Juli. Kenapa? Karena minggu depan sudah ada informasi Presiden Direktur dari sebuah perusahaan akan bersama-sama dengan kita juga untuk men-sharingkan pengalamannya. Jadi ini masih di dalam managing and leading through crisis sebenarnya. Cuman minggu depan itu ada seorang Presiden Direktur yang industri yang digelutin juga itu terkena dampak banget nih dengan pandemi COVID-19. Tetapi ternyata bisa bermanuver. Nah, apa yang dilakukan minggu depan kita akan bahas. Kemudian minggu depannya saya bersama dengan Pak Dewo akan masuk lagi lebih dalam di dalam strategi-strategi dan tentu pengalaman-pengalaman kita di lapangan, khususnya juga Pak Dewo yang memimpin sebuah perusahaan yang saat ini juga sedang bergulat terus, dan setahu saya Pak Dewo juga feeling good di dalam industri yang sedang digelutin. Pak Dewo, silakan dilanjutkan Pak, khususnya izin apakah sudah bisa masuk dalam J-curve atau Bapak masih membicarakan mengenai VUCA di dengan pemahaman saat ini. Bagaimana Pak Dewo? Boleh. Oke, Pak Eloy izin dulu Pak Dewo sebentar tanggung untuk lanjutinnya. Saya yakin ini jabarannya juga akan lebih detail ya. Nanti di sesi terakhir kita maksimalkan, termasuk saya akan sapa beberapa Smart Listener juga sahabat sonora yang sudah berkomentar karena kan tadi kita sudah mengundang ya. Oke, buat Anda Smart Listener juga sahabat sonora yang berkomentar, terima kasih banyak. Tapi kalau Anda ingin mengikuti webinar free, jadi satu komentar ini nanti bisa mengajak 2 orang untuk free. Mulai hari ini jam 3 sampai dengan jam 5 sore atau Rabu 3 sampai dengan 5 sore dan jam 11 siang. Silakan Anda registrasi sekarang, mumpung masih ada waktu dan tempat, hanya lewat WhatsApp ke 0813 857 85704. Jangan lupa catat Anda _ atau spasi Smart FM 0813 857 85704. Kami segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation. Ini the series ya, tentang hal yang berhubungan dengan managing and leading through crisis. Jadi minggu depan itu kita akan hadirkan juga bintang tamu atau narasumber tamu. Dan minggu depannya lagi kita akan lanjut lebih dalam tentang apa yang dimaksudkan managing and leading through crisis bersama dengan Pak Bratasedewa atau Pak Dewo. Pak Eloy dan juga Pak Dewo, ini saya izin dulu ke WhatsApp yang sudah masuk. Komentar-komentar cukup banyak sekali. Ini ada menanyakan berapa nomor untuk daftar webinarnya. Saya coba ulang sekali lagi. Silakan Anda bisa WhatsApp dengan cantumkan nama Anda spasi Smart FM ke 0813 857 85704. Sekali lagi ke 0813 857 85704. Hari ini jam 3 sampai dengan jam 5 sore, kemudian juga Rabu di jam 3 sampai dengan jam 5 sore, dan Jumat 9 sampai dengan jam 11 siang. Baik, sementara itu ada beberapa komentar yang masuk. Pak Philip Hutapea, apakah mengelola atau managing dan memimpin atau leading perlu dilakukan bersama? Atau polanya harus selalu leading dahulu, baru diikuti managing? Nanti dikomentari ya oleh Pak Eloy dan juga ditambahkan oleh Pak Dewa. Kemudian, leading and managing menjadi sebuah tantangan tersendiri di masa new normal ini. Bahkan leading diperlukan untuk menjaga perusahaan agar eksis, sementara managing diperlukan untuk tetap berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ada. Pak Pencegintik, selamat pagi. Ini dalam organisasi mencapai goal, kemampuan memimpin sangat penting pengaruhnya dalam memanage tim membernya. Sementara itu dulu, silakan boleh berkomentar Pak Eloy ataupun Pak Dewa. Baik, terima kasih. Saya komentar sedikit mengenai managing dan leading ya. Itu di dalam buku yang saya tulis berjudul I Am a Leader, itu saya mengupas hal ini secara detail. Bahwa harusnya managing itu dimiliki oleh semua minimal level supervisor, manager ke atas. Itu berbicara mengenai yang pertama, manage change. Bagaimana kita mengelola perubahan. Sehingga di tengah-tengah perubahan yang terjadi, tidak ada ruang untuk kita itu sebagai manajer yang hebat, untuk kerjanya komplain terus. Bukan, karena we are paid. Kita dibayar oleh perusahaan
untuk mengelola perubahan, bukan komplain tentang perubahan. Nah, kalau sudah berhasil mengelola perubahan di dalam buku itu dan nanti di sesi-sesi berikutnya kita bisa membicarakan how to-nya ya. Maka kemudian manage team. Bagaimana kita bisa mengelola perubahan. Yang ketiga, manage task. Bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan. Minimal melalui PDCA yang mana Pak Dewo adalah guru mengenai PDCA ini yang kami juga sudah di perusahaan, anak perusahaan Astra pun berkali-kali bersama dengan Pak Dewo dan saya membawakan topik-topik seperti ini. Dan terakhir adalah manage performance. Bagaimana kita bisa mengelola kinerja, karena ujung daripada managing yang hebat itu adalah performance-nya naik. Nah, jadi 4 hal itu, manage change, mengelola perubahan, manage mengelola tim, manage task, bagaimana mengelola pekerjaan, dan manage performance, bagaimana kita mengelola tim, mengelola kinerja. Semua ini ada how to-nya yang sudah saya tuliskan di dalam buku I'm a Leader ya. Tapi kita juga akan berusaha membahasnya di waktu-waktu yang akan datang. Adapun mengenai leadership, nanti saya akan sampaikan di acara berikutnya. Tetapi kemudian kita masuk dengan pemahaman hal-hal yang lain yang sangat penting yang disiapkan oleh Pak Dewo untuk kita pada pagi hari. Seperti demikian, Pak Daryl. Ya, oke. Pak Dewo, silakan penambahan Pak Dewo. Jelas mengenai leading dan managing nanti akan dibahas lebih lanjut. Saya lebih ingin berfokus pada yang tadi Pak Eloy sampaikan sebelum break, yaitu mengenai J-curve. Ya. Karena teman-teman sekalian, kita menyadari bahwa dalam situasi krisis itu sebagian besar industri, sebagian besar perusahaan mengalami penurunan, kurvanya turun, ya kan? Di perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang justru naik, tapi sebagian besar banyak turun. Jadi itu hal yang wajar, hal yang normal ketika situasi krisis kurvanya turun. Pertanyaannya adalah seberapa dalam turun, kemudian kapan itu akan balik ke atas lagi. Ya kan begitu. Pemerintah, Bu Sri Mulyani kemarin beberapa waktu yang lalu mengatakan, kita sih harapannya V-curve, kurva V. Artinya apa? Ya boleh turun, tapi di bawah jangan lama-lama. Karena kalau kelamaan bisa berat, kalau bisa kurvanya kayak V, begitu turun langsung rebound naik lagi kayak bentuk V. Cuma melihat situasi yang berkembang, akhirnya beberapa ini bahkan Ibu Sri juga mengatakan kalau skenario-nya sangat berat, itu mungkin kurvanya bukan V, tapi kurvanya U. Jadi kurvanya U artinya apa? Di bawah sedikit lebih panjang. Kan V sama U kan bedanya bawahnya lebih lama gitu kan. Tapi kalau kita bicara kurva V atau kurva U saja, itu artinya kita setelah krisis kita kembali ke titik semula. Kan di kurva V sama kurva U itu awal ujung sama pangkalnya kan sejajar. Nah, ada seorang Profesor Domingo bersama-sama dengan Pak Kris teman saya, Pak Kristanto, itu mengembangkan apa yang dinamakan J-curve, kurva J. Dia meneliti bahwa di tahun 98 semuanya turun, tapi ada yang begitu krisis selesai, mereka melejit tidak hanya berhenti di titik awal kayak kurva U atau kurva V, tetapi jauh lebih tinggi, ada breakthrough di sana. Nah, tentu teman-teman sekalian juga bisa belajar dari sana bahwa ternyata tidak hanya kurva V atau kurva U yang ada, tetapi kurva J. Nah, bagaimana kapan itu menjadi kurva J itu bisa terjadi dalam perusahaan kita? Memang ada beberapa prakondisi dan ada beberapa strategi, cara-cara yang kita kerjakan. Cuma kita nggak yakin bahwa waktunya akan cukup kita garap di sini. Mungkin nanti di pertemuan mendatang kita bisa lebih detail lagi. Intinya teman-teman sekalian, boleh kita memikirkan kurva V, boleh kita memikirkan kurva U, tetapi ingat, perusahaan yang berhasil, leader yang hebat, membawa krisis itu membawa pada kurva V. Karena apa? Ada pepatah mengatakan bahwa di balik badai, di balik storm itu ada peluang datang bersama-sama dengan badai bisa atau krisis. Kalau kita bisa menangkap peluang di dalam krisis itu, kemungkinan besar kurva kita bukan V atau U, tapi J, di mana setelah krisis malah menanjak tajam, ujungnya jauh lebih tinggi daripada pada titik awal sebelum kita turun. Baik. V dan J. Nanti kita kesempatan bisa diskusikan lebih panjang lagi bagaimana cara-caranya. Oke, baik. Pak Eloy, saya berikan waktu hampir paling tidak 1 menit lah
minimal ya untuk kita ambil intisarinya, dan ini dipegang untuk dibahas di 2 minggu ke depan ya dengan Pak Dewo. Silakan Pak Eloy. Yes, baik. Terima kasih Pak Dewo, terima kasih Mas Daril, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Kita selalu saling mendoakan supaya yang pertama kita selalu sehat dan bisa mengelola tim serta memimpin tim dan perusahaan masing-masing di tengah-tengah krisis ini ya. Tadi apa yang kita sampaikan di awal, bahwa managing dan leading itu 2 hal yang berbeda. Ada orang-orang yang jago managing, belum tentu jago leading dengan baik. Tetapi orang-orang yang bisa leading dengan baik, sudah pasti managingnya itu pasti baik. Jadi kita akan bahas di waktu-waktu berikutnya. 3 hal yang kita lakukan dari hari ini adalah pastikan komunikasi dengan anggota tim kita harus continuously ya. Harus terus-menerus. Berikan realitanya, update-nya, dan jangan lupa selalu berikan hope-nya. Yang kedua, leadership style-nya. Ya, gaya kepemimpinan kita harus situasional sifatnya. Di mana kita butuh direktif, ya kita berikan direktif. Di mana kita perlu berikan visi yang baru, kita berikan yang baru. Yang terakhir tadi, semua harus kita lakukan dengan empatik ya. Karena kita in the same boat, ya kita di dalam boat yang sama, dan mudah-mudahan dengan kita tetap berdoa dan berikhtiar, kita bisa melewati masa-masa ini. Bahkan J-curve kita akan bahas di waktu yang akan. Ketika nanti tiba di ujung terowongan, kita bukan hanya seperti waktu lalu, tapi kita bahkan lebih baik, lebih hebat lagi perjuangan dan kesuksesannya dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Demikian, Mas Daryl. Baiklah. Ya, Barista juga sama Sonora Network, inilah akhir perbincangan kita di program Smart Motivation. Memang masih menggantung, tapi kita akan maksimalkan nanti di 2 minggu ke depan. Pak Dewo harus libur dulu nih besok ya Pak Dewo ya, minggu depan. Ya. Dan untuk Anda seperti yang SMS atau WhatsApp-nya tidak sempat kami bacakan, bukan berarti Anda tidak bisa ikut dan hadir dalam webinar bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga tim. Silakan registrasi ke 0813 857-85704. 1 orang bisa ajak 2 orang secara free. Sekali lagi di 0813-857-85704 hanya untuk WhatsApp. Jangan lupa cantumkan Anda spasi Smart FM. Saya Daril Adam. Saya Eloy Zaluku, katakan. Pak Dewo silakan. Pak Dewo. Yes, I can. Ulang Mas Daril. The direction. Oke, lagi ya. Saya Daril Adam. Pak Dewo. Saya Dewo. Saya Zaluku katakan, yes I can. Yes, we can. Be the direction. Thank you. Have a nice day. Terima kasih. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.